Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Evaluasi Instrumen Jenis Tes. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Berliana Sobirin, Ika Nafira Abnokta Farera, Irna Johorotul Fuadiah, dan Kanti Wilujeng. Langsung saja kita mulai presentasi pada pertemuan kali ini. Pengertian tes. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan-pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Jenis tes menurut jawaban peserta didik adalah 1. Tes tertulis adalah tes yang menurut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Yang kedua, tes lisan dilakukan dengan pengajuan pertanyaan kepada siswa dan siswa harus menjawab. Yang ketiga, tes tindakan atau praktik adalah tes yang menurut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku atau perbuatan. Dari jenis-jenis tes yang pertama ada tes tulis. Tes tulis atau tes tertulis atau yang sering disebut dengan paper and pencil test adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tulis sendiri ada yang bersifat formal dan ada pula yang bersifat non-formal. Tes formal sendiri mempunyai tujuan yang lebih luas dan berlaku umum, sedangkan tes non-formal memiliki tujuan yang khusus. Dan tes tulis ini dibagi menjadi dua, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat di dalamnya. Sedangkan tes uraian bebas adalah peserta didik bebas mengemukakan pendapat yang sesuai dengan kemampuannya. Tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Dan salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item, atau dengan jalan menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat-tempat yang disediakan untuk masing-masing butir yang bersangkutan. Objektif terdiri atas 5, diantaranya 1. Melengkapi, 2. Menjodohkan, 3. Pilihan ganda, 4. Isian, 5. Benar atau salah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang melengkapi. Completion test atau dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan adalah salah satu jenis tes objektif yang hampir mirip sekali dengan tes objektif fill-in. Letak perbedaannya ialah pada tes objektif bentuk fill-in, bahan yang di tes itu merupakan satu kesatuan, sedangkan pada tes objektif, bentuk completion tidak harus demikian. Contoh, istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Faktor prima dari bilangan 15 adalah 2 adalah tes objektif bentuk matching, sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan atau tes mencari pandangan, tes menyesuaikan, dan tes mencocokkan. Ciri-ciri tes ini adalah tes dari satu pertanyaan dan satu seri jawaban. Tugas tes adalah mencari dan menetapkan jawaban-jawaban yang telah tersedia sehingga sesuai atau cocok dan merupakan jodoh dari pertanyaan. Yang ketiga yaitu tes multiple choice. Tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Yang keempat adalah tes objektif bentuk fill-in atau isian. Tes bentuk isian singkat dan jawaban pendek keduanya hampir sama, hanya berbeda dalam bentuk persoalan yang disajikan. Jika masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan, maka tes itu menjadi bentuk jawaban pendek. Dan apabila disajikan dalam bentuk pernyataan yang belum selesai, maka tes itu menjadi bentuk isian singkat. Yang kelima adalah tes benar atau salah. Tes ini juga sering dikenal dengan tes objektif bentuk ya atau tidak. Tes objektif bentuk true-false adalah salah satu bentuk tes di mana ada yang benar dan ada yang salah. Selanjutnya adalah tes lisan.
Tes lisan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada siswa, dan siswa juga harus menjawab secara langsung pertanyaan yang diajukan. Guru saat itu juga harus dapat memberikan penilaian terhadap jawaban yang disampaikan. Penentuan penggunaan tes lisan harus disesuaikan dengan kebutuhan materi yang diajarkan. Alokasi waktu juga sangat perlu diperhatikan dalam penggunaan tes lisan untuk evaluasi. Keuntungan tes lisan yaitu dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap serta kepribadiannya karena dilakukan secara langsung berhadapan dengan guru. Tes tindakan atau tes praktik. Tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkannya atau ditampilkannya. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Yang pertama, pengembangan evaluasi jenis tes tulis. Pengembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan tes tulis bentuk uraian dan pengembangan tes tulis bentuk objektif. Yang pertama, pengembangan tes tulis bentuk uraian. Dilihat dari luas sempitnya materi yang ditanyakan, perkembangan tes tulis bentuk uraian dapat dibagi menjadi dua bentuk. 1. Uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batasannya. 2. Uraian bebas. Dalam bentuk ini, peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematikanya sendiri. 2. Pengembangan tes tulis bentuk objektif. Tes ini sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti mengingat, mengenal, pengertian, dan penerapan prinsip-prinsip. Yang kedua, perkembangan instrumen evaluasi jenis tes lisan. Tes ini dapat berbentuk seperti seorang guru menilai seorang peserta didik. Seorang guru menilai sekelompok peserta didik. Sekelompok guru menilai seorang peserta didik. Sekelompok guru menilai sekelompok peserta didik. Yang ketiga, perkembangan instrumen evaluasi jenis tes perbuatan, tindakan, atau praktik. Tes ini sebagai suatu teknik evaluasi banyak digunakan hampir setiap mata pelajaran seperti olahraga, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Tes tindakan dapat dilakukan secara kelompok maupun individual. Tes tindakan dapat difokuskan proses, produk, atau keduanya.